Beda sikap pimpinan KPK di kasus dugaan suap Basarnas jadi sorotan berikutnya. Wakil Ketua KPK, Yohanes Tanak, minta maaf soal penetapan tersangka Kepala Basarnas dan menyebut pemiliknya hilaf. Sementara pimpinan KPK lainnya justru menyebut KPK telah bekerja sesuai prosedur dan mekanisme hukum. Ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI, atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Permintaan maaf disampaikan Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak kepada institusi TNI. Yohanes mengakui penyidik KPK hilaf soal penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Korsmin Basarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. Namun, pendapat berbeda disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri. Dalam keterangan resmi pada Kompas TV, Ketua KPK Firly menyatakan seluruh rangkaian kegiatan oleh KPK dalam kegiatan operasi tangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan para pelaku sebagai tersangka telah sesuai prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku. Firly juga menyebut KPK telah melibatkan POM TNI sejak awal untuk mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait. Ketua KPK Firly Bahuri juga menegaskan kewenangan KPK dalam proses hukum kasus dugaan suap di Basarnas. Firly menjelaskan sesuai ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK, KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Sementara Wakil Ketua KPK lainnya Alexander Marwata menegaskan tidak akan menyalahkan penyelidik, penyidik maupun jaksa KPK karena mereka sudah bekerja sesuai dengan kapasitas tugasnya. Usai permintaan maaf Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak, muncul kabar rencana pengunduran diri Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur. Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo mengungkapkan kabar tersebut dan dia berharap para pegawai KPK tetap solid. Saya berharap bahwa Kang Asep gitu kan sebagai Direktur Penyidikan dan PLT Deputi Penindakan masih tetap di KPK. Kita harus kawal pemberantasan korupsi. Kan kasus bukan hanya ini saja. Sekarang yang harus dilakukan bahwa pegawai KPK ya walaupun kemarin disalahkan oleh pimpinan KPK, mereka harus sekarang harus gitu kan moralnya nggak boleh runtuh ya, bahwa mereka bisa melihat ya bagaimana ciri pimpinan sekarang seperti itu. Oleh karena itulah maka saya mengatakan bahwa karena pimpinan sekarang suka menyalahkan pegawai, makanya pegawai harus juga mawas diri bahwa mereka harus tegak lurus dengan aturan, mereka tidak boleh salah, mereka tidak boleh menyimpang dan lain sebagainya. Intinya saya minta nggak ada lah pegawai KPK yang mundur gara-gara kasus ini. KPK akan menyerahkan kasus dugaan korupsi Basarnas ke Puspom TNI. Namun KPK harus tetap menunjukkan soliditas untuk misi pemberantasan korupsi lainnya. Di akun Instagramnya, Mahfud MD menulis, yang penting, masalah korupsi yang substansinya sudah diinformasikan dan dikoordinasikan sebelumnya kepada TNI harus dilanjutkan dan dituntaskan melalui pengadilan militer. Terkait kasus dugaan korupsi di Basarnas, KPK mengamankan 11 orang serta barang bukti dugaan suap 999,7 juta rupiah pada 25 Juli lalu. KPK menetapkan 5 tersangka, termasuk 2 perwira TNI. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam konferensi pers Jumat siang, Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko menegaskan langkah KPK menetapkan Kabasarnas Marsdia Henry Alfiandi sebagai tersangka menyalahi aturan. Handoko menyebut yang berhak menentukan status tersangka personel militer adalah penyidik Puspom TNI. Meskipun Marsdia Henry segera memasuki masa pensiun, tapi waktu terjadinya tindak pidana terjadi saat masih aktif sebagai anggota TNI. Penetapan sebagai tersangka ini adalah kemenangan TNI sebagai undang-undang yang berlaku.
Jadi pada intinya kita saling menghormati, kita punya aturan masing-masing, TNI punya aturan, dari pihak KPK atau itu hukum umum punya aturan juga. Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka. Begitu juga harapan kami pihak KPK juga demikian. Jadi biarkan, mari kita sama-sama bersinergi untuk pemberantasan korupsi. Dan TNI sangat mendukung pemberantasan korupsi. Jadi jangan beranggapan kalau diserahkan ke TNI akan diamankan. Tidak. Silakan, kita akan melaksanakan penyidikan secara terbuka. Rekan-rekan media bisa monitor. Akan aneh kalau yang pihak sipil diproses hukum, kejadian yang sama, yang pihak militer dibebaskan. Silakan nanti dipantau. Jadi kita akan menegakkan aturan hukum sebagaimana mestinya. Mengapa bisa muncul suara yang berbeda dari pimpinan KPK dalam kasus suap Basarnas ini? Apa dampaknya dan bagaimana seharusnya penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI? Kita bahas bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang dan pakar hukum tata negara Juanda. Selamat malam Pak Saud, Pak Juanda. Malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Saud dulu. Ini ada beda suara di pimpinan KPK dalam kasus suap Basarnas. Jadi sebenarnya apa yang Anda lihat perbedaan soal prosedur ini di KPK? Nggak ada, dari dulu sampai sekarang nggak ada prosedur yang berbeda. Kalau OTT itu diawali oleh peristiwa pidana yang dilaporkan masyarakat, kemudian didalemin, kemudian terjadilah OTT. Nggak ada yang berbeda sebenarnya, undang-undangnya yang berbeda, undang-undangnya KPK-nya, ya stylenya yang berbeda gitu. Kalau KUHP-nya kan nggak berbeda, Ya, yang betul. berbeda itu adalah stylenya. Nah, penyikapannya style yang berbeda ini apa yang Pak Saud lihat? Ya, bahwa mereka memang bagaimana mereka bisa memutuskan itu di dalam ekspos pertama itu kan waktu setelah OTT dalam tempo 1 kali 24 jam itu kan ada ekspos. Ya. Itu detail-detail ada di sana. Siapa yang mau dibicarakan di konferensi pers, kemudian siapa yang mau bicara, terus kemudian setelah ada sprindik, baru kemudian dibacakanlah konferensi pers itu gitu. Nah, saya nggak tahu sekarang ini waktu mereka ekspos, di mana di sana penyidik dan penuntut ada duduk di situ, terus kemudian mereka sudah memutuskan ada satu potensi noise gitu ya. Karena kan noise itu kan selalu dari dulu itu kalau ada kaitan dengan TNI pasti ada noise itu. Jadi artinya sama dengan AW 101 kan noise juga waktu itu. Tapi karena itu dia pasal 2 perhitungan kerugian negara, sedangkan ini suap, jadi menjadi agak lebih kasus yang ini lebih waktunya lebih tight gitu. Tapi sebenarnya kalau memang dari awal itu hasil ekspos itu dibicarakan sesuai dengan hasil konferensi persnya, sebenarnya saya pikir nggak ada masalah. Ya. Karena kenapa ada minta maaf itu, apa persoalannya? Kan by name, by address, by jabatan itu waktu ekspos sudah jelas. Ya. Ada unsur TNI-nya. Walaupun mereka masih berdebat, mungkin itu tempusnya masih menjabat atau enggak, itu sisi lain lagi. Tapi maksud saya by name, by address, by jabatan itu jelas. Dan sehingga eksposnya kayak gimana, kalaupun kita mau bicara koneksitas, karena di KPK belum ada pengalaman koneksitas, di kejaksaan ada, kita selama ini selalu dibagi langsung yang TNI-nya ditangani oleh mereka, kemudian yang sipilnya ditangani. Walaupun itu sebenarnya masih debatable ya. Kalau kita undang-undang TNI juga kayaknya itu masih debatable, itu masih jalan panjang itu. Tapi whatever sekarang itu peristiwa pidananya ada. Mau ditangani KPK, mau ditangani TNI, monggo silakan. Yang penting ketika Anda korupsi Anda harus diadili, gitu aja. Kalau Pak Juanda melihatnya seperti apa? Kalau dari KPK kan terakhir Pak Yohanis Tanak bilang menyerahkan ini ke TNI. TNI bilang lidiknya akan dimulai dari nol begitu karena soal penetapan status tersangka ini yang diprotes saat ditetapkan oleh KPK. Nah, kalau dilihat siapa yang berhak menangani kasus ini seperti apa? Ya, saya kira semuanya kan ada landasan hukumnya ya. Di dalam konteks ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan kalau kita membaca baik undang-undang tindak pidana korupsi ataupun undang-undang KPK itu sendiri, undang-undang TNI, peradilan militer, undang-undang KKN dan segala macamnya. Yang penting bagi saya adalah bahwa sebenarnya
pertama tidak perlu KPK minta maaf, karena bagaimanapun KPK itu sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik ataupun penuntut umum. Dalam konteks ini penyidik, dalam hal ini adalah OTT. Nah, OTT itu dibenarkan oleh undang-undang, oleh KPK. Nah, oleh karena itu, apakah nanti diserahkan kepada peradilan militer atau misalnya tetap peradilan umum yang tentunya ditangani oleh KPK, menurut saya masih melihat ada argumentasi yang perlu dilihat, bahwa kalau memang KPK mau menjalankan tugasnya, melakukan penyidikan dan sekaligus penuntutan terhadap anggota militer, sebenarnya itu tidak salah. Tetapi memang dalam hal ini mungkin saja koordinasinya yang masih kurang. Nah, koordinasi inilah mungkin dianggap oleh POM militer kita adalah itu menyalahi prosedur. Sebenarnya soal OTT tidak menyalahi prosedur. Yang menyalahinya prosedur itu apa? Nah, tinggal lagi saya kira koordinasi yang penting. Koordinasi inilah mungkin yang diinginkan oleh kawan-kawan militer, supaya ada titik temu. Apalagi ya di dalam pasal-pasal di koneksitas itu sendiri sebenarnya ada menyangkut persoalan apabila misalnya titik kerugiannya lebih kepada kepentingan umum, maka sebenarnya walaupun anggota militer itu bisa dibaca di pasal 91 misalnya, itu sebenarnya bisa di peradilan umum. Tetapi kalau titik kerugiannya di kepentingan militer, maka bisa di peradilan militer. Nah, soal di mana ya akan diproses, buat saya dengan begini tidak bisa, kalau menurut saya tidak bisa menghilangkan status tersangka yang bersangkutan. Oke, harusnya tidak hilang status tersangkanya, begitu ya Pak Juanda. Kalau Pak Saud lihatnya, apakah iya ini yang jadi problem utama adalah koordinasinya itu sebenarnya, dan bagaimana melihat soliditas di internal KPK? Karena kalau Pak Yohanis Tanak bahwa ada personilnya begitu yang khilaf, tapi di sisi lain kalau Pak Alex Marwata sama Pak Firly bilang bahwa sudah sesuai prosedur itu di internal KPK, belum lagi dengan koordinasi keluar ke POM TNI. Iya, semua yang tertulis yang disampaikan Pak Juanda tadi kan udah jelas tuh, masing-masing mempunyai kompetensinya. Tapi untuk konteks Indonesia itu kan sosiologi yang lebih dominan. Coba deh, apapun persoalan di Republik ini kan persoalan sosiologi. Soal ewu pakewu, soal siapa yang lebih tua, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang paling penting kan sebenarnya kalau memberantas korupsi itu Anda harus bebas dari konflik of interest. Itu satu. Itu pasti akan clear, akan gampang. Siapapun Anda, mau Anda di TNI maupun di KPK, kalau Anda free dari konflik of interest, pasti itu akan baik, baru kemudian transparan. Kemarin kan dan Puspomnya sudah ngomong akan transparan, jadi udah bagus kan begitu, mereka akan selesaikan ini. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Saya sebenarnya dengan Mas Juanda tadi bilang nggak ada yang perlu dimaafin. Kan mereka akan, kemarin waktu konferensi pers bilang, kita akan transparan. Itu syarat kedua dalam pemberantasan korupsi. Setelah bebas dari konflik of interest, transparan, baru akuntabel. Ini kan proses-proses ini yang sebenarnya, kalau persoalannya adalah transparan, konflik of interest, akuntabel itu dilakukan, makanya kemudian tinggal managerial implication. Yang penting ketika terjadi peristiwa pidana, ya itu harus ditindaklanjuti. Walaupun kalau kita mau bicara koneksitas, kejaksaan sudah melakukan banyak case yang mereka tangani. Artinya kalau kita mau pemberantasan korupsinya tidak noisy seperti ini, kita sepakat aja memang undang-undang tipikornya harus diganti, undang-undang KPK-nya dikembalikan, bila perlu stated di situ. Jangan di pasal 42 itu kan sepertinya jadi koordinator ya, bahwa kalau ada militer itu koordinator. Koordinator itu gimana? Nggak ada kata-kata sumir begitu ya. Ya, jadi ini mungkin ke depan ini potensi konfliknya masih akan ada, ketidakpastiannya tinggi. Solusinya ya tentulah Kompas juga kita minta bicara solusi, nggak bicara problem terus tiap hari ya kan. Nah, ini makanya ada Pak Saud di sini, ada Pak Juanda, kita mau tahu solusinya apa. Solusinya memang banyak, diantaranya meningkatkan kembali undang-undang itu, termasuk ya kembalikan undang-undang KPK, jangan begini. Ya kan? Jadi banyak yang harus dibereskan. Tapi untuk kondisi ya for the time being udah dibagi kerja aja dulu, karena memang sudah supaya nggak lebih noisy lagi. Maksudnya seperti yang dilakukan pada periode
Oke. AW101 mereka tangani, walaupun saya nggak tahu nanti mau SP3 atau apa itu bukan hal yang harus didiskusikan hari ini. Nggak boleh berandai-andai, kira-kira begitu deh. Oke, kalau Pak Juanda, solusinya apa ini agar bisa transparan terutama, bebas dari konflik of interest? Ya saya kira kalau memang ini kan tidak perlu terjadi perbedaan pandangan ya. Kita dalam hal ini ya lihat dan amati ya undang-undang yang berlaku. Dan di dalam undang-undang itu azasnya. Nah, azas ini juga harus dipertimbangkan. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa ternyata bahwa anggota TNI bisa diproses dalam konteks ini ya, yang saya katakan dalam konteks itu adalah melakukan tindak pidana korupsi, sebenarnya itu yang saya sampaikan tadi bahwa bisa diproses di peradilan umum. Sebagaimana yang saya sebutkan dari pasal 91 dalam koneksitas itu. Tetapi juga sebaliknya kalau ini sudah titik beratnya lebih kepada kepentingan militer, kerugiannya adalah kerugian kepentingan militer, maka diadili di peradilan militer. Nah, korupsi ini apakah kepentingan militer kan atau kepentingan umum? Kalau menurut saya lebih condong kepada kepentingan umum, sehingga tidak juga salah diselesaikan di peradilan umum yang dilakukan oleh KPK. Tapi kalau memang antara dua ini supaya tidak berpolemik berkepanjangan, kita harus harmonis dalam kerangka melakukan penegakan hukum ini, maka ada di dalam aturannya ketika ada perbedaan antara siapa yang mengadili, maka jaksa agung itu diatur, jaksa agung sama auditor jenderal angkatan bersenjata yang menyelesaikannya. Jadi mereka lah yang berkompromi, bermusyawarah. Tetapi kalau tidak terjadi musyawarah, di dalam aturan juga mengatakan yang menentukan adalah jaksa agung. Peradilan mana yang mau diinikan? Oke. Nah, ini yang dinantikan peradilan yang transparan ke depannya, bebas dari konflik kepentingan, yang jelas substansi kasusnya harus diusut hingga tuntas. Terima kasih Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang, dan pakar hukum tata negara Prof. Juanda. Terima kasih. Selamat malam Prof. Juanda, selamat malam Pak Saud, sehat selalu.